Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara webinar mengenai virtual obstetrik dan ginekologi. Yang dapat hormati, PLT Direktur Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Muhammad Husin, Dr. Masayu Rita Dewi, MSPA, Konsultan MOS. Yang kami hormati, Ketua KSM OSJIN atau yang mewakili, Dr. Irawan Sastra Dinata SPOK Subspesialis SH Mars. Dan yang kami hormati, moderator dan pembicara online webinar kita pada hari ini, Dr. Rizal Sanif SPG Subspesialis Mars PhD, Dr. Irawan Sastra Dinata SPG Subspesialis SH Mars, Dr. Bagus Agustiansyah SPG Subspesialis Mars, Dr. Amir Fauzi SPG Subspesialis Urologi RE PhD, Dr. Hadrianus Kesuma Putra sebagai subspesialis urologi RE, Dr. Ati Krisna sebagai subspesialis urologi RE, serta seluruh peserta webinar pada hari ini. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Dr. Niki Chayani Shinzum yang akan memandu jalannya acara webinar pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama mendengar dari para pembicara yang luar biasa ini. Semoga kita tetap sehat selalu. Sebagai informasi, peserta webinar kita pada hari ini yang hingga saat ini terdaftar 437 peserta. Acara ini diselenggarakan oleh Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Muhammad Husin bekerjasama dengan kelompok staf medik obstetrik dan ginekologi. Berikut saya akan membacakan susunan acaranya. Kata sambutan dari Ketua KSM Obstetrik dan Ginekologi atau yang mewakili, kata sambutan dari PLT Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Muhammad Husin sekaligus Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Muhammad Husin atau yang mewakili, foto bersama, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, serta penutup. Kegiatan ini akan berlangsung dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama pukul 9 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat dan sesi kedua pukul 10.40 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Izinkan saya membacakan tata tertib webinar pada hari ini. Peserta wajib mengisi absensi hanya 1 kali. Pertanyaan dapat diajukan di kolom question and answer. Untuk mendapatkan sertifikat, peserta harus mengisi absen dan mengisi link evaluasi, di mana link untuk sertifikat akan muncul secara otomatis. Demikian ketentuan untuk mengikuti acara webinar agar dapat berjalan dengan lancar. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Untuk memasuki acara pertama, yaitu kata sambutan dari Ketua KSM Obstetrik dan Ginekologi atau yang mewakili, kepada Dr. Irawan Sastra Dinata sebagai subspesialis SH Mars. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Utama RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang, Ibu Dr. Masayu Rita Dewi MS, beserta anak konsultan MAS. Yang kami hormati para guru besar, senior dan konsulen di KSM Obstetri dan Ginekologi yang saat ini bergabung secara online pada acara webinar dalam rangka series OBGYN Agustus 2022. Yang kami hormati para pembicara, Dr. Rizal Sanif, spesialis obstetri ginekologi, konsultan onkologi, Mas PSD, Dr. Bagus Agustiansyah, spesialis obstetri ginekologi, Mas Dr. Amir Fauzi, spesialis obstetri ginekologi, konsultan uroginekologi PSD, Dr. Ati Krisna, SPOG, konsultan urologin, dan Dr. Hadrian, SPOG, konsultan urologin, beserta moderator, Dr. Firman Sabasir, SPOG, konsultan Obgynsos MAS. Yang kami hormati juga teman-teman dari anggota POGI, dokter umum, dan semua peserta webinar pada pagi ini. Ibu Direktur Utama RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang, izinkan kami menyampaikan bahwa webinar ini adalah bagian daripada kegiatan
RSUP Dr. Muhsin Palembang untuk melakukan suatu sharing pengetahuan yang update, dan bulan ini updating untuk teman-teman baik itu dokter umum, dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia terkait pengetahuan di bidang obstetri dan ginekologi. Dan kegiatan ini didukung berkat kerjasama antara Rumah Sakit Muhammad Hasan Palembang dengan KSM Obstetri dan Ginekologi. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan pembicara baik yang akan melaksanakan sharingnya pada minggu ini maupun pada minggu-minggu berikut kepada teman-teman kita, dan dapat kami informasikan bahwa yang mengikuti webinar ini adalah dari seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dan alhamdulillah dari chatting di Instagram yang memang sekarang ini adalah yang sudah follow IG kita adalah lebih dari 3.000 orang, responnya cukup baik. Yang kedua juga semua kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan dalam rangka edukasi tentang pengetahuan kedokteran ini juga direkod dan tersimpan di dalam YouTube sehingga bisa diulang kembali atau bisa ditonton bagi teman-teman sejawat kita dokter umum maupun dokter spesialis yang tidak berkesempatan bisa mengikuti kegiatan pada waktu pelaksanaan kegiatan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Rumah Sakit Muhammad Hasan Palembang atas dukungannya selama ini sehingga kegiatan webinar ini bisa tetap terus berjalan, bermanfaat baik kepada rumah sakit maupun kepada anggota ID di seluruh wilayah Indonesia. Dan kami juga mohon kesediaan Ibu Direktur untuk memberikan arahan sambutan untuk sekaligus membuka kegiatan series webinar Obgyn Agustus 2022. Demikian laporan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara kedua yaitu kita sambutan dari PLT Direktur Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Muhammad Husin sekaligus Direktur Kasdem Pendidikan dan Penelitian RSMA kepada Dr. Masayu Rita Dewi MS SPL Konsultan Mars. Tempat dan waktu kami persilakan. Ya, terima kasih. Apakah terdengar suara saya? Izin terdengar, Dokter. Ya, oke, terima kasih yang terhormat Koordinator Kelompok Substansi Diklit dan juga Kepala KSM yang diwakili juga oleh Koordinator Kelompok Substansi Diklit, Dr. Irawan, yang terhormat Ketua Komite Medik, ya, ada Dr. Rizal Sanif yang saat ini sebagai narasumber, dan seluruh narasumber seminar HPV yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, dan seluruh peserta seminar HPV dan undangan yang saat ini hadir di acara ilmiah virtual. Mungkin itu saja karena dari tadi mungkin suara saya nggak terdengar. Saya akhiri dari kegiatan kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh Diklit dan KSM Obstetri Ginekologi Rumah Sakit Muhammad Husin secara resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki acara inti, pemaparan materi sesi pertama tentang perkembangan terkini imunisasi HPV. Yang akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini yaitu Dr. Irawan Sastradinata sebagai subspesialis onc SHMARS. Sebelum kami izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari moderator. Beliau adalah Dr. Irawan Sastradinata sebagai subspesialis onc SHMARS SH. Beliau lahir di Campang 3, 18 Oktober 1968 dan saat ini bertugas sebagai dokter di Divisi Onkologi Obstetri Ginekologi Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Muhammad Husin, Palembang. Beliau menamatkan SP2 Konsultan Onkologi Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia pada tahun 2009. Dr. Irawan Sastradinata sebagai subspesialis onc SHMARS. Tempat dan waktu kami persilahkan. Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan,
kita ada 2 sesi. Sesi pertama yakni tentang update tentang vaksinasi HPV. Ada 3 pembicara, yakni Dr. Rijal Sanip, Dr. Patius, dan saya sendiri yang akan mengelaborate tentang bagaimana perubahan kebijakan medik, guideline di dalam vaksinasi dari pertama kali di launching 11 tahun yang lalu tentang vaksinasi ini, sampai udah 15 tahun sampai vaksinasi ini, sampai saat ini ada perubahan-perubahan. Dan hari ini kita ketemu pakarnya, Dr. Rijal Sanip, Dr. Patius, untuk menyampaikan tentang hal-hal yang paling update. Pada kesempatan pertama yang akan menjadi pembicara kita yakni Dr. Rijal Sanip, Spesialis Obgyn Konsultan Mas SH PSD, dengan topik yakni adalah update of HPV vaccine duration and protection. Adapun kurikulum PT Dr. Rijal Sanip SPOI Konsultan adalah menamatkan pendidikan S1 di FK Unsri, S2 di FK Unsri, PPDS Obgyn-nya dan konsultan onkologi di UI, dan menyelesaikan PSD, dan saat ini juga menyelesaikan MAS, dan saat ini selain selaku Ketua Komite Medik RSUP Dr. Palembang, juga sebagai staf Divisi Onkologi Ginekologi KSM Obstetri dan Ginekologi RSUP Dr. Palembang. Kepada yang terhormat Dr. Rijal Sanip SPOG, kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sejawat semuanya. Hari ini kita akan membicarakan tentang update. Terima kasih ya teman sejawat sekalian. Kita paham bahwa saat ini kanker serviks ini menduduki angka morbiditas dan mortalitas kedua sekarang di Indonesia di bawah kanker payudara ya. Dan saat ini ilmu pengetahuan sudah mengatakan bahwa penyebab utama adalah karena infeksi human papillomavirus. Dan human papillomavirus sekarang sudah dimasukkan dalam satu kelompok penyakit infeksi menular seksual ya, yang bisa mengenai organ-organ di samping serviks juga anogenital, juga orofaring ya, bisa mengenai laki-laki maupun perempuan ya. Ya, kematiannya memang cukup tinggi ya. Dan di samping itu menyebabkan kanker juga, HPV ini menyebabkan kasus kutil kelamin ya, 90% menyebabkan kutil kelamin. Ya. Perkembangan pengetahuan inilah menyebabkan kita sudah harus memahami bahwa 91% penyebab kanker serviks adalah HPV ini. Ya. Utamanya HPV tipe 16 dan 18 ya. 75% menyebabkan kanker vagina, 7% kanker orofaring, 60% kanker vulva, dan 33%-nya adalah kanker penis. Artinya virus ini menginfeksi ya sel-sel mukosa ya, atau sel-sel epitel, baik itu squamous maupun adenom ya, dan dia akan menginvasi sel-sel tersebut dan akan menekan ekspresi antigen virus pada sel mukosa tersebut ya. Nah, kalau kita lihat gambaran seperti ini, bagaimana perjalanan penyakit kanker serviks ya. Kita tahu awalnya pas adanya infeksi HPV ya, teman-teman sekalian. Nah, infeksi HPV ini bisa progresif, gen 1 jadi gen 2, gen 3 ya, seperti cancer. Perlu waktu yang cukup lama ya, 1 sampai 10 tahun. Tergantung dari bagaimana virulensi kumannya, bagaimana kondisi pasiennya ya, banyak faktor yang menyebabkan kemungkinan dia bisa menjadi kanker serviks. Samping itu juga dia bisa
tidak menjadi kanker serviks tadi menjadi persisten, infeksi persisten ya HPV ini. Dan disinilah kita harus paham betul bahwa kita bisa melakukan diagnostik ya, adanya infeksi ini. Nah, kalau kita lihat dari gambaran virusnya sendiri ya, kita lihat bahwa virus ini di dalamnya ada bahan aktifnya ya, DNA-nya, kemudian di luarnya ada cangkangnya atau envelope-nya ya. Envelope-nya ini biasanya envelope ini ya yang sebagai kita gunakan sebagai antigen dalam kita membuat vaksin ya. Artinya tidak ada lagi bahan aktif yang diberikan sebagai vaksin HPV. Ya, bahan aktifnya sudah dikeluarkan ya. Sehingga sistem imun kita ini akan mengenali kalau kita memberikan vaksin adanya virus ini dengan mengenali envelope-nya ini ya. Dan ini memang karena dia bukan onkogenik dan karena memang tidak ada bahan aktif DNA-nya maka dia bukanlah yang infeksius dan tidak onkogenik ya. Nah, vaksin HPV ini mengandung serotipa HPV-nya ada 2, 4, dan 9 ya. Dia mengandung seperti saya bilang tadi virus like particle. Ada envelope-nya itu yang diberikan sebagai vaksin ya. Kemudian efikasi vaksin ya memang sangat tergantung dari inkubasi penyakit. Nah, komponen vaksin HPV ini kita ada kenal ada 2 ya, Gardasil dan Cefarik ya. Gardasil ini diproduksi oleh ini ada sistem bagaimana mereka membuat vaksin ya. Gardasil sudah terlisensi tahun 2006 ya. Pabriknya sudah kita tahu ya, Sharp and Dow. Kemudian Cefarik juga hanya berbeda ya pembawaannya saja ya. Dia ada komponen ajupannya ya. Nah, ini dilisensi tahun 2009 dari pabriknya Semekuan. Saat ini inilah yang ada bisa diberikan. Nah, yang beredar Gardasil ya. Yang sebelumnya ya, pada 2007 itu Gardasil ada 4 komponen target HPV-nya 6, 11, 16, 18 ya. Sedangkan Cefarik 16 dan 18. Tahun 2011 ya. Nah, pada tahun 2015 ini ya, sudah ada namanya Gardasil 9 ya, nanovalen 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 ya. Ini sudah banyak mencakup tipe-tipe dari HPV-nya ya. Nah, ini bagaimana kita pedoman pemberian HPV ini ya. Dari American College of Obstetrician and Gynecology, HPV paling efektif bila diberikan sebelum adanya pajanan atau adanya terpapar HPV ya. Artinya bertepatan dengan adanya permulaan aktivitas seksual ya. Nah, efektif vaksin ini untuk mencegah kutil kelamin ya adalah 93%. Artinya yang Gardasil tadi ya, yang ada 6-11 tadi ya. Di antara anak perempuan yang divaksin pada usia 10 tahun dan 13 tahun ya. Nah, ini dibandingkan dengan orang yang sudah usia di atas 20 tahun ya. Dia memang efektif untuk pencegahan kutil kelamin. Nah, targetnya berdasarkan American College tadi anak-anak remaja ya usia 9 sampai 14 tahun. Usia target memang 11-12 tahun. Nah, ini biasanya diberikan dalam 2 dosis. Kita berikan dosis pertama, kemudian dosis keduanya kita berikan pada saat jarak 6 sampai 12 bulan ya. Misalnya bulan ini kita berikan, ini bulan Agustus misalnya, nanti bulan Maret, April kita bisa berikan dosis yang kedua. Nah, pada anak dengan adanya riwayat pelecehan seksual atau penyerangan seksual, maka vaksin itu harus diberikan sedini mungkin ya. Maksudnya mulai usia 9 tahun, kita bisa boleh berikan vaksin ini. Nah, untuk anak remaja yang di atas 15-26 tahun ya, yang menurut American College ini kita berikan dosisnya adalah 3 dosis ya. 3 dosis sama seperti kita memberikan dosis pada orang dewasa ya. Pemberian pada awal 1-2 bulan setelah dosis pertama dan 6 bulan setelah dosis pertama ya. Pada orang wanita yang di usia 25 tahun
bahkan kalau jika hasilnya positif pun sebetulnya masih dimungkinkan untuk diberikan asalkan dia belum ada menjadi kanker, ya. Nah, pada masa usia 27 sampai 45 tahun, ya, efektivitas pasien HPV ini berkurang dibanding pada rentan usia target tadi, ya. Idealnya memang vaksin ini diberikan pada usia remaja di mana belum ada paparan hubungan seksualnya. Artinya ini sudah banyak dilakukan oleh negara-negara maju, negara-negara yang ekonominya cukup baik, ya. Tapi Indonesia sudah mulai untuk memberikan vaksinasi ini pada usia-usia remaja, ya. Seperti di DKI, di Bali begitu, ya. Nah, kelompok ini sarankan mendapat vaksin ini tentunya ya wanita yang muda, wanita yang tidak terikat hubungan monogami, ya. Wanita yang baru diagnosis mengalami infeksi menular seksual. Ini adalah kelompok kita sebetulnya sasarannya, ya. Bagaimana kalau kita lihat vaksin? Ya, tadi memang sudah ada hal ini, ya. Vaksin HPV ini diindikasikan pada mulai usia dari usia 9 sampai 45 tahun untuk pencegahan kanker, ya, tentunya adalah primer, ya. Artinya bagaimana kita bisa menurunkan angka mortalitas, ya, mortalitas, ya. Juga pada pria juga bisa kita berikan pada usia 9 sampai 20 tahun untuk mencegah lesi genital eksternal termasuk kutil kelamin, ya. Bisa juga digunakan. Ini adalah dosis dalam pemberian vaksin quadrivalen, ya. Dari vaksin primer dari 3 dosis, ya. Biasanya kita setengah cc diberikan sesuai jadwal 0,26. Nah, dosis kedua ini diberikan setidaknya 1 bulan setelah dosis pertama, ya. Bisa juga 2 bulan, ya. Dosis 3 diberikan setidaknya 3 bulan setelah dosis kedua. Sehingga ketiga dosis ini diberikan dalam periode kurang dari 1 tahun, ya. Pada anak-anak berusia remaja pada usia 9 sampai 19 dapat diberikan vaksin quadrivalen jadwal 2 dosis saja yang misalnya kita berikan saat ini, kemudian bulan ke-6 kita lanjutkan yang berikutnya, ya. Nah, bagaimana dengan booster, ya? Sebetulnya tubuh respon imun ini, ya, akan berlangsung melindungi dari vaksin ini. Bukan jangka panjang, ternyata pada saat ini imunnya masih ada dan tidak ada indikasi untuk penguatan atau booster, ya. Artinya seri vaksin tidak perlu dimulai ulang. Nah, ini kalau dia terlambat, kita tidak usah mengulang-ulang, langsung diberikan dosis kedua dan ketiga. Terlepas dari berapa waktu dia penundaannya, kita bisa langsungkan seri yang berikutnya. Nah, vaksin ulang dengan vaksin HPV 9 valen ini, non valen yang sebenarnya 3 dosis, ya, berkalian vaksinasi sebetulnya tidak direkomendasikan, ya. Jika sudah dia disuntik dengan vaksin bivalen maupun quadrivalen, tidak direkomendasikan untuk diulangi dengan pemberian 9, ya. Ini pada penelitian Sosa dan kawan-kawan, mereka melakukan penelitian bagaimana mereka melakukan ini pada yang sudah terinfeksi HPV-16 diberikan nivolumab dan dengan pemberian vaksin ini, ya. Ternyata memang responnya ini dilihat bahwa ekspresi imun responnya, ya, ternyata sangat bermakna secara klinis, ya. Nah, di Sosa ini mengatakan bahwa perpaduan nivolumab sebagai terapi ajukan pasien kanker HPV-16, ya, ternyata vaksinasi itu dapat meningkatkan infiltrasi sel T pada subset tumor dengan tumor kanker. Artinya ke depan masih memungkinkan enggak, ya, pasien-pasien kanker serviks yang tidak ada terinfeksi HPV-16, ya, ini ada 16 kita berikan vaksin, ya. Ternyata respon dari sel T-nya itu cukup bagus. Artinya infiltrasi sel yang bisa menghancurkan sel kanker ternyata cukup baik, ya. Ini masih penelitian. Kemungkinan ke depan pada pasien-pasien serviks bisa kita berikan ternyata vaksin tersebut sebagai terapi, ya. Nah, bagaimana ini adalah penelitian dari Balsu dan kawan-kawan yang menilai, ya, bagaimana pasien-pasien yang terinfeksi virus yang persisten, ya, persisten artinya dia belum jadi kanker serviks, jadi infeksi persisten, diberikan vaksin, ya. Nah, dibandingkan dengan dosis tunggal, dosis 3 atau dengan 2 dosis ternyata bahwa
infeksi vaksin HPV ini diantaranya adalah dievaluasi ternyata dosis tunggal maupun 2 atau 3 ternyata tidak berbeda ya. Artinya masih memungkinkan pada pasien-pasien yang infeksi persisten kita berikan bisa 1 dosis, 2 dosis ataupun 3 dosis ya. Artinya dos pun terbukti memiliki proteksi infeksi lebih besar juga daripada dosis ketiga. Artinya kita ini sudah ada penelitiannya, artinya pada infeksi pasien-pasien dengan infeksi persisten kita masih bisa memberikan vaksin tersebut. Nah, bagaimana dengan keamanan vaksin? Ya, kita tahu bahwa sudah banyak sekali penelitian vaksin ini sejak tahun 2006 di seluruh dunia ternyata tidak ada efek samping yang berat. Ya, artinya kesakitan vaksinasi ini memang ada pernah dilaporkan anafilaksis, ya, ada vasovagal syndrome, ya. Nah, ada juga atau immune defense induced by ajupan dari vaksin tadi ya. Nah, perlu ditelusuri apakah faktor-faktor genetik pada efek samping penyakit ini berkaitan dengan imun pasca vaksinasi. Artinya relatif aman ya sampai saat ini. Dan reaksi setelah vaksinasi biasanya hanya demam, sakit kepala ya. Terkadang bahwa oleh karena itu pasien ini diberikan vaksin HPV ini suruh istirahat dulu ya, begitu kita berikan vaksin jangan langsung jalan suruh pulang ya, paling tidak dia diistirahatkan dulu selama 15 menit untuk mengobservasi kemungkinan akan terjadinya komplikasi tersebut. Laporan kasus mengatakan bahwa ada kelainan sistem saraf ya, ada chronic fatigue syndrome, ada Guillain-Barré ya, tapi sampai saat ini kita di teman-teman semua yang di onkologi sini belum pernah melaporkan ini ya. Kalau kita lihat bagaimana nanovalen ini diberikan pada usia 93 dosis ya, nyata memang hasilnya cukup membanggakan ya. Ini adalah bagaimana program pemberian vaksin. Waktu 5 menit lagi. Vaksin. Terlihat bahwa insiden adanya high grade sejauh menurun setelah pemberian vaksin tersebut. Begitu juga pada genital ward setelah diberikan vaksin terjadi penurunan hampir 80-90% baik laki-laki maupun perempuan ya. Nah, ini juga penurunan ini cukup bermakna setelah pemberian vaksin ya. Begitu juga impaknya pada usia 23 tahun ini juga terlihat bahwa penurunan terjadinya prakanker setelah pemberian vaksinasi. Ini adalah durasi proteksi vaksin ya, vaksin naruh perlindungan jangka panjang ya, vaksin bivarian maupun pada imun vaksin selama dari 10 tahun tidak ditemukan bukti adanya perlindungan, artinya masih tidak diperlukan booster ya. WHO menetapkan bahwa tindak lanjut jangka panjang yang memiliki kemanjuran, imunitas dan keamanan harus menjadi bagian integral dari pengembangan vaksin HPV sebagai profilaksis. Long term kita pengamatan bahwa memang pada penelitian ini tetap dinyatakan bahwa selama 10 tahun pasca vaksinasi masih tetap sistem imunitas terhadap vaksin ini akan tetap tinggi ya. Kalau kita lihat selama pengamatan, ya, quadriplegic ini memang tidak ditemukan kasus setelah diberikan vaksinasi HPV. Ya. Ini adalah itu juga sama tadi laporan-laporan di beberapa negara maju maupun negara-negara berkembang yang lainnya bahwa setelah vaksin tidak ditemukan kasus baik itu prakanker maupun kanker. Ya, ini juga sama penelitian ini ya. Nah, artinya memang lalu kita lihat ini bahwa ini ada penelitian tentang nanovalen juga meneliti artinya bahwa setidaknya 6 tahun setelah vaksinasi infeksinya akan berlanjut, tapi penelitian ini baru sampai 6 tahun mengatakan tapi pada apapun hasilnya dia tidak ditemukan ada prakanker maupun kanker. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Dr. Irang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ilsanif. Semoga ilmu ini bermanfaat dan silakan bagi yang sudah ada ide pertanyaan diketik dalam kolom chat Q&A. Selanjutnya pembicara kedua kami beri kesempatan kepada Dr. Patis Agustiansa SPLG Konsultan Mas
untuk menyampaikan tentang safety and effectiveness vaksin HPV kepada Dr. Rizal. Kami persilakan. Dr. Patius adalah alumni Universitas Sriwijaya, baik S1 maupun S2, dan ambil konsultan onkologinya di Bandung. Telah menyelesaikan pendidikan doktor dari Universitas Sriwijaya juga dan pendidikan Mas dari Universitas Indonesia. Saat ini dia sebagai koordinator pelayanan di KSM Obstetrik dan Ginekologi. Kepada sejawat Dr. Patius, kami persilakan. Terima kasih Dr. Irawan atas kesempatan yang diberikannya. Mohon maaf, saya mau share screen materinya. Panitia, bisa nggak saya share screen? Apakah slide saya terlihat? Mohon izin terlihat, Dokter. Oke, terima kasih. Pada sesi ini saya akan mencoba menyampaikan materi yang berjudul update dalam hal safety dan efektivitas dari vaksin HPV ya. Mungkin tadi dari slide-slide yang disampaikan oleh Dr. Rizal sudah banyak sekali disampaikan ya. Ada masalah-masalah safety dan effectiveness-nya yang sudah disampaikan oleh Dr. Rizal. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tekankan berkaitan dengan keselamatan dan efektivitas dari pemakaian vaksin HPV ya. Jadi memang sejak ditemukannya virus HPV oleh Harald Zur ya, tahun 1986, orang sudah mulai memahami bagaimana sih terjadinya kanker yang disebabkan oleh virus ini ya, terutama pada kanker serviks ya. Karena dulu orang mengira kanker serviks itu dikarenakan oleh gangguan sistem genetik ya, kemudian adanya faktor-faktor karsinogen. Namun dengan ditemukannya virus HPV ini oleh Harald Zur, membuka wawasan para ahli bahwa kanker serviks ini bisa dicegah ya. Nah, virus HPV ini memiliki dua varian ya, varian risiko rendah dan varian risiko tinggi, di mana varian yang risiko rendah ini akan menyebabkan kelainan genital berupa genital wart atau kita kenal sebagai kutil ya, tadi tidak berbahaya, tapi pada varian yang risiko tinggi ini akan menyebabkan kanker serviks, kanker vulva maupun kanker penis. Nah, disinilah peran patogenesis virus HPV ini menjadi sangat penting dalam usaha kita melakukan pencegahan kanker serviks. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Rizal bagaimana patogenesisnya, tapi intinya bahwa terjadinya kanker serviks ini tidak serta-merta, dia harus melalui proses di mana dia akan mengalami suatu periode lesi prakanker ya, lesi prakanker terlebih dahulu. Dan terjadinya kanker serviks ini juga harus merupakan infeksi yang persisten ya. Karena kalau kita lihat dari gambar ini, dia bisa mengalami regresi ya. Meskipun dia sudah kena lesi prakanker derajat 3, tapi dia bisa regresi. Nah, dia baru bisa menjadi kanker kalau infeksinya terus-menerus persisten ya. Dan ini dikaitkan dengan sistem imun. Ya, makanya penting sekali strategi pengobatan ataupun pencegahan itu dengan meningkatkan sistem imun yang dalam hal ini adalah penggunaan vaksinasi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Rizal bahwa proses karsinogenesisnya itu harus masuk ke dalam sel basal yang merupakan sel yang berperan dalam proses mitosis ya. Jadi si virus ini akan mengambil alih mesin replikasi sehingga dia sendiri yang akan mengontrol proses mitosis daripada sel epitel di serviks, di mana kontrolnya tidak ada sama sekali, dia akan terus melakukan pembelahan-pembelahan
yang pada akhirnya akan menjadi suatu kanker. Ya. Nah, vaksinasi ini merupakan strategi yang sangat efektif kalau kita melihat dari patogenesis tadi bahwa penyebabnya adalah virus HPV, maka metode yang paling efektif untuk mencegahnya adalah menggunakan vaksin, ya, karena metode ini murah, ya, dan juga akan mengurangi risiko-risiko dari infeksi tersebut, ya. Dan sebaiknya dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang signifikan harus dilakukan program massal, ya. Nggak bisa vaksinasi secara individu, tapi harus dilakukan secara massal, ya. Di mana vaksin ini nanti akan mengaktifasi sistem kekebalan tubuh melalui 2 jalur, ya. Jalur pertama adalah melalui respon imun humoral, ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh vaksin-vaksin yang bersifat profilaksis, ya. Vaksin yang profilaksis ini yang sekarang sudah ada 2, ya, yaitu dari Cervarix maupun Gardasil, ya. Dia bersifat profilaktik, ya. Sedangkan ada jenis vaksin yang lain adalah vaksin yang terapeutik. Jadi berbeda dengan vaksin profilaktik, vaksin terapeutik ini dia akan menstimulasi sel sitotoksik yang dalam hal ini adalah sel CD8, ya. CD8 sel T CD8 ini yang nanti akan melakukan sitotoksik terhadap virus, ya. Jadi dia berbeda prinsipnya dengan vaksin profilaksis, ya. Banyak sudah para ahli bahkan organisasi kesehatan dunia memberikan rekomendasi terhadap pemakaian vaksin ini, ya. Seperti misalnya tadi adalah American Cancer Society, ya. Mereka menganjurkan vaksin ini bisa digunakan pada usia anak-anak dan usia dewasa, ya, dengan rentang antara usia 6 sampai 29 tahun. Tapi mereka merekomendasikan untuk vaksin rutin adalah usia 11 sampai 12 tahun, ya. Kemudian pada usia di atas 26 tahun, ya, vaksinasi itu direkomendasikan, ya, tapi efektivitasnya mungkin tidak sebaik pada usia di bawah 26 tahun, ya. Kemudian organisasi lain yang memberikan rekomendasi mengenai vaksin HPV ini adalah dari ACOG, ya. ACOG merekomendasikan vaksin itu dimulai antara usia 9 sampai 14 tahun, ya. Dan diberikan dalam 2 dosis. Itu diberikan dengan jarak 6 bulan antar dosis. Dan ada pengecualian pada anak-anak yang pernah mengalami kontak seksual lebih dini atau mengalami pelecehan seksual, maka semakin dini diberikan vaksin itu akan lebih baik, ya. Untuk anak-anak dan remaja di atas usia 9 sampai 14 tahun, ya, ACOG menyarankan, tapi kalau dia sudah wanita itu tidak divaksin pada usia 26 tahun, maka dia bisa diberikan vaksin tersebut, ya. Jadi kalau yang sudah terlambat masih dibolehkan diberikan vaksin, ya. Nah, jadi untuk yang terlambat diberikan vaksin, maka usia yang harus dikejar berkisar antara usia 13 sampai 26 tahun, ya. Nah, dosis pertama itu akan dia diberikan dalam 3 dosis, ya, yaitu pada 0 bulan, kemudian dosis keduanya 1 sampai 2 bulan setelah dosis pertama, dan dosis yang ketiganya adalah 6 bulan setelah dosis pertama. Jadi meskipun misalnya wanita tersebut hasil sero DNA-nya positif, maka tetap dianjurkan untuk diberikan vaksin asal usianya kurang dari 26 tahun, ya. Demikian juga dari Morbidity and Mortality Weekly Report, ya.
juga memberikan rekomendasi untuk pemberian vaksin bahwa yang ideal itu kurang dari 13 tahun ya. Jadi usianya antara 9 sampai 14 tahun. Jadwal dosisnya 2 dosis, ya, dosis kedua itu diberikan 6 atau sampai 12 bulan dari dosis pertama ya. Minimum intervalnya adalah 5 bulan. Nah, kalau dia sudah usianya di atas 14 tahun, 15 sampai 26 tahun, maka dosis yang diberikan menjadi 3 dosis ya, beda dari yang usia di bawah 14 tahun tadi ya. Pada usia di atas 15 tahun maka dosisnya 3 kali, yaitu 0, 1 sampai 2 bulan setelah dosis pertama dan 6 bulan setelah dosis pertama. Dan juga sama bahwa minimal jarak pemberian dosis itu adalah 5 bulan untuk dosis ketiga ya. Nah, ini juga ada rekomendasi dari organisasi di Italia ya, khusus untuk catch up ya. Jadi catch up ini bagi anak-anak remaja yang belum sempat divaksin ya. Jadi mereka dapat diberikan vaksin menggunakan nonavalen ya. Jadi Gardasil yang nonavalen untuk melanjutkan atau menyelesaikan rangkaian vaksin yang sudah dimulai sebelumnya. Misalnya dia sebelumnya dosis pertama dapat bivalen atau kuadrivalen. Nah, dosis kedua atau ketiganya boleh menggunakan vaksin nonavalen ya. Dan direkomendasikan bahwa usia catch up itu tidak boleh lebih dari 26 tahun ya. Jadi intinya dari semua organisasi tadi menyarankan bahwa vaksinasi itu yang paling efektif, yang paling safety adalah di bawah usia 26 tahun ya. Nah, ini berbagai jenis vaksin yang disarankan oleh organisasi di Italia tadi ya, baik itu bivalen, kuadrivalen maupun nonavalen. Nah, kemudian ada lagi penelitian di Australia ya. Di Australia ini dia menggunakan vaksin kuadrivalen ya. Kenapa dia pakai kuadrivalen ya? Karena pada vaksin kuadrivalen ini ada menggunakan juga virus HPV yang low risk, yaitu tipe 6 sama tipe 11. Jadi jangkauannya lebih luas dibanding Cervarix ya. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Rizal bahwa memang vaksin itu merupakan virus like particle ya. Jadi dia hanya cangkang dari virus, dia tidak mengandung DNA virus, jadi tidak membahayakan ya. Nah, untuk yang vaksin nonavalen dia menambah lagi varian 31, 33, 45, 52 dan 58 ya. Nah, terus ajuvan yang dipakai sebagai tambahan pada vaksin itu sendiri, pada Cervarix menggunakan aluminium hidroksid ya, sedangkan pada Gardasil ini menggunakan hidroksifosfat ya. Nah, untuk keamanannya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rizal bahwa reaksi efek samping setelah divaksin adalah biasanya timbul nyeri, kemerahan ya, jadi tidak berbahaya. Kalau secara sistemiknya mungkin akan menyebabkan demam dan sakit kepala. Namun secara umum bahwa penyuntikan vaksin ini tidak memiliki efek yang membahayakan nyawa ya, jadi efeknya ringan. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Rizal bahwa titer yang dihasilkan ya dari vaksin-vaksin ini sangat baik sekali ya. Dan kalau kita lihat di sini bahwa untuk anak-anak usia 9 sampai 14 tahun ini lebih baik titer yang dihasilkannya ya, yang warna kuning ini dibandingkan untuk wanita yang sudah berusia 16 sampai 26 tahun ya. Jadi kadar titer usia 9 sampai 14 tahun lebih baik ya. Jadi semakin muda usia, maka respon titer antibodinya akan menjadi lebih baik. Nah, bagaimana halnya dengan pemberian booster? Jadi kalau misalnya sudah diberikan lengkap dosis vaksinnya, apakah perlu lagi di booster seperti halnya corona ya?
Dari beberapa literatur disampaikan bahwa tidak perlu diberikan booster. Karena ada penelitian yang jangka panjang mendapatkan bahwa sampai 30 tahun lebih para peserta yang diberikan vaksin itu masih menunjukkan seropositif, ya, masih positif mengandung antibodi untuk mengatasi virus HPV ini. Jadi berdasarkan kenyataan ini maka para ahli tidak menganjurkan pemberian booster, ya, karena memiliki efek jangka panjang melindungi setiap wanita yang sudah divaksin, ya. Kemudian untuk serial vaksinnya, ya, dia tidak perlu dimulai ulang jika terjadi keterlambatan dalam pemberian dosis kedua atau ketiga, ya. Jadi kemudian kalau dia tadi pakai jenis vaksin yang lain itu tidak masalah. Jadi misalnya pertama pakai Cervarix, kemudian keduanya pakai Gardasil, kemudian yang ketiganya pakai nonavalen, itu tidak dimasalahkan, ya. Nah, kemudian ini ada rekomendasi bahwa vaksin ini bisa diberikan untuk semua orang, ya, terlepas dari perilaku atau faktor risiko medis. Nah, untuk wanita hamil itu sebaiknya ditunda, ya. Izin waktu 5 menit lagi. Terima kasih Dr. Irawan, ya. Kemudian untuk ibu menyusui itu boleh diberikan vaksin, ya. Nah, tadi sudah bahwa pemberian vaksin ini, ya, yang paling ideal adalah di usia 9 tahun, ya. 9 tahun itu akan lebih baik. Makanya salah satu program pemerintah kita bahwa pemberian vaksin ini lebih baik diberikan pada usia anak sekolah, ya, di usia 9 tahun, karena dia memiliki titer antibodi yang lebih tinggi dibandingkan kalau yang di atas usia 14 tahun, ya. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah pernah terpapar oleh virus HPV? Pemberian vaksin ini tetap memberikan manfaat, ya, walaupun dia hasil pemeriksaan HPV-nya positif, PCR-nya, tapi kita berikan vaksin itu tidak masalah, ya. Nah, kembali lagi ke penelitian di Australia tadi dengan menggunakan Gardasil yang kuadrivalen, mereka mendapatkan terjadi penurunan secara signifikan kasus high grade seal-nya, ya. Jadi lesi prakanker CIN3-nya menurun dari tahun 2003 sampai 2010, menurun tajam setelah dilaksanakannya program vaksinasi menggunakan Gardasil, ya. Demikian juga terjadi juga penurunan, ya, dalam hal antara yang belum divaksin dengan yang sesudah divaksin, ya. Prevalensi penyakit genital, ya, apakah itu kutil segala macam, itu terjadi penurunan yang signifikan. Sebelum adanya program vaksinasi masih tinggi prevalensi penyakit genital ini, tapi setelah dilakukan vaksinasi turun menjadi 6,7%, ya. Tadi ini juga sudah disampaikan oleh Dr. Rizal bahwa terjadi penurunan pada anak-anak wanita di usia 21 tahun. Demikian juga pada anak laki-laki, ya. Terjadi penurunan prevalensi penyakit genital, ya. Nah, sedangkan dari Indonesia, Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia juga sudah melakukan advokasi kepada pemerintah, dan alhamdulillah bahwa nanti di tahun 2023 pemerintah akan melakukan program nasional vaksinasi untuk anak sekolah, ya. Jadi anak-anak usia sekolah, khususnya usia 9 tahun ini akan mendapatkan vaksin HPV insya Allah di tahun 2023, ya. Nah, diharapkan dengan diberikannya vaksinasi ini pada anak-anak usia sekolah di Indonesia ini akan menurunkan, ya, baik itu angka kejadian lesi prakanker maupun kanker serviks dalam 10 tahun ke depan. Namun program screening tetap akan dijalankan, apakah itu IVA, pap smear atau pemeriksaan PCR DNA ini akan tetap dilaksanakan dalam rangka mengeliminasi kanker serviks di Indonesia. Sebagai take home message-nya bahwa vaksinasi merupakan metode yang efektif dalam rangka pencegahan primer,
terhadap infeksi HPV, kemudian memiliki keamanan dan efektivitas yang tinggi, apakah itu bivalen, kuadrivalen maupun nonavalen, ya. Dan sebaiknya usia yang ideal itu di bawah 26 tahun, ya, karena dari hasil penelitian didapatkan bahwa kadar antibodi yang terbentuk itu lebih tinggi dibandingkan usia dewasa, ya. Nah, kemudian perkembangan yang lebih lanjut yang masih dalam penelitian adalah bahwa sekarang lagi dikembangkan penggunaan vaksin HPV generasi berikutnya, generasi kedua, ya, di mana dia akan mempertimbangkan masalah biaya, ya, dan juga mengkombinasikan antara vaksin profilaktik sama vaksin terapeutik, ya. Dan mungkin nanti pemberian vaksin tidak lagi secara injeksi, mungkin bisa secara inhalasi maupun pemakaian oral. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Patius Agustiansa. Untuk yang ketiga, saya mendapatkan judul dari panitia tentang vaksin schedule and dosing, jadi jadwal dan dosis untuk vaksinasi. Slide. Terima kasih Dr. Rijal dan Dr. Patius. Sebagian tadi apa yang penekanan-penekanan atau poin-poin penting bagaimana dosis dan jadwal pemberian vaksinasi HPV tadi sudah disampaikan, dan tentu saya tidak akan mengulangi lagi poin-poin yang memang sudah disampaikan. Jadi penekanannya mungkin kepada sisi-sisi bagaimana kita bisa memahami tentang dosis dan jadwal vaksinasi. Slide. Ini slide yang sama saya sampaikan kalau teman-teman ikut KOGI di Riau pada saat KOGI tadi. Ini slide saya, dan mohon maaf saya sampaikan kembali kepada kegiatan kita, dan ini tentu sangat penting karena di KOGI yang banyak ikut semuanya SPOG, tapi ini juga vaksin ini perlu dipahami oleh teman-teman semua dokter umum yang ada di Indonesia. Slide. Hubungan HPV dengan kanker serviks itu sudah mutlak, nggak bisa dibantah. Dan rahmat Allahnya, begitu etiologinya tahu, oh ternyata ini bisa divaksinasi. Vaksin itu nggak mungkin ada nih kalau Allah tidak memberikan pengetahuannya bahwa sebetulnya penyebabnya adalah infeksi nih. Kan selama ini kita bilang perilaku seksual dan lain-lain lah, KB, banyak anak. Ternyata itu kan semua predisposisi, kan beda etiologi dan predisposisi. Etiologi itu sesuatu yang sangat menentukan how we treat that diseases. Tentang pengobatan penyakit itu seperti apa, itu akan sangat menentukan. Yang selama ini kita anggap sebagai suatu patofisiologi, hubungan seksual dan lain-lain, memang virus ini 85% itu kontak genital. Nah, kontak genital itu beda dengan HIV ya. HIV itu kan mukosa. Ternyata dia bisa skin to skin kontak atau manual genital maupun oral genital. Ini perlu dipahami. Jadi saat ini juga sudah berkembang untuk karsinoma rektum, kemudian orofaring yang juga peranan HPV juga ada di situ gitu. Dan ini akan menjawab pertanyaan tentang ternyata vaksinasi ini juga selain untuk mencegah kanker pada perempuan juga bisa pada laki-laki ya. Oke. Dan juga nanti bisa menjelaskan, oh ternyata laki-laki juga bisa dong divaksin. Nah kalau selama ini kan kita kan perempuan gitu ya. 15%-nya adalah non-seksual, yakni dari bayi ibu ke bayinya. Oke. Tapi dia gangguannya adalah nanti menyebabkan gangguan respirasi biasanya kan. Karena HPV itu kan mutasi genetik baru terjadi kanker serviks, tapi fase sebelum mutasi genetik dia juga bisa menimbulkan reaksi infeksi gitu. Nah,
50% wanita itu ternyata walaupun sudah terinfeksi HPV enggak dijelaskan Rijal tadi, enggak ini dong, enggak kebal. Nah, sehingga butuh vaksinasi ya. Dan bahkan yang sudah respon imun terinfeksi juga bahkan sudah ada respon imunnya enggak cukup. Vaksinasi itu adalah mutlak. Tapi juga ternyata rahmat Allah yang kedua, untuk HPV ini ternyata tidak perlu booster nih, udah sampai penelitian dalam 20 tahun tuh memang ternyata dari orang yang pertama kali di trial 20 tahun yang lalu untuk vaksinasi HPV sampai saat ini ternyata sistem imunnya masih cukup bisa melindungi. Dan memang masing-masing virus tentu beda, nggak bisa disamakan kayak COVID-19 dengan HPV juga berbeda. Ini semuanya ini adalah di balik ujian tetap ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini vaksin itu dibuat daripada virus yang sudah tidak ada DNA lagi, udah dihilangin nih DNA-nya. Nah, sehingga dia kan aman ya. Jadi kalau ada misalkan dokter umum, teman-teman ditanya, Pak aman enggak? Ya aman, tidak ada DNA-nya lagi gen. Kalau yang namanya CA itu harus ada gen, gitu ya. Dia tinggal envelope-nya aja, dia bisa menstimulasi sistem imun lebih baik daripada infeksi. Nah, ada dua nih sebetulnya pembuatnya, tapi vaksinasi yang ada tuh ada 3. Yang baru masuk di Indonesia ada 2. Yang nonavalen itu belum masuk. Yang baru masuk yang B2, Quadri 4, dan yang 9 belum masuk. Katanya baru mau masuk tahun depan di Indonesia. Kenapa? Karena supply-nya tidak bisa memenuhi demand yang begitu banyak gitu. Jadi kebutuhan permintaan banyak, sementara produksinya kan belum banyak. Indonesia tidak masuk negara yang dianggap untuk potensial untuk saat ini untuk dijual, walaupun permintaan sih ada gitu. Tapi tahun depan insya Allah sudah dijanjikan akan masuk. Ada sesuatu hal yang berubah. Kalau dulu pada awalnya bahwa vaksin itu 3 kali, tapi sekarang bisa 3, bisa 2. Baik bivalen maupun yang kuadrivalen. 2 vaksin ini sudah bilang bahwa bisa kok 2 kali. Nah, kalau untuk bivalen katanya 9 sampai 15 tahun cukup 2 dosis. Di mana dosis kedua diberikan 5 bulan sampai 13 bulan setelah dosis pertama. Catat ya, 5 sampai 13 bulan. Tetapi untuk yang di atas 15 tahun tetap 3 dosis, yakni bulan 0, bulan 1, dan bulan ke-6. Tapi ada catatan nih, jika dosis kedua diberikan sebelum 5 bulan nih. Jadi kalau pengen cepat-cepat nih 4 bulan, maka tetap harus mendapat dosis yang ketiga. Jadi ini hanya berlaku kalau dia usia 9 sampai 15 tahun, dosis kedua diberikan 5 sampai 13 bulan. Ada catatan lagi nih. Dosis kedua diberikan 1 bulan sampai 2,5 bulan setelah dosis pertama. Jadi untuk yang 3 kali, kalau dulu katanya 016, seolah-olah nggak bisa berubah nih. Bivalen dan kuadrivalen 126. Nah, itu ya. Sudah kayak ada pakemnya. 026 sama 016. Nah, jadi kalau gitu seperti itu. Tapi ternyata teman-teman yang memproduksi bivalen bilangnya boleh 1 bulan sampai 2,5 bulan. Oke ya. Jadi ini yang perubahannya ini signifikan nih perubahannya gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang kuadrivalen dia mengatakan untuk wanita 9 sampai 45 tahun itu yang mereka recommended ya. Walaupun nanti ada angka 55 tahun muncul di belakang. Tapi ini publikasinya. Pria 9 sampai 26 tahun. Nah, jadi Dr. Patius dan Dr. Rijal
nggak bisa lagi divaksin HPV karena sudah lewat 26 tahun. Yang masih di bawah 20 tahun di sini yang ikut webinar ini, yang laki-laki monggo boleh dilakukan vaksinasi HPV. Oke, untuk perempuan 9 sampai 45 tahun. Quadrivalen ya, quadrivalen ini kan. Nah, ini sudah disampaikan Dr. Patius, saya nggak perlu sampaikan lagi, tapi paling tidak 3 dan 2 ya usianya. Oke. Nah, sekarang yang paling penting lagi yang mesti dipahami lagi, yang ini saja nanti tadi melengkapi apa yang disampaikan Dr. Patius tadi, bahwa sebetulnya 3 hal ini yang mesti dicatat untuk yang quadrivalen. 1, kalau untuk 9 sampai 13 tahun dia dosisnya 0 sampai 6. Kalau dia 14 sampai 45 tahun dosisnya 026. Bisa nggak dipercepat? Bisa 014. Ini baru nih. 026 jadi 014. Bisa dipercepat ya. Kalau 2 dosis nggak bisa dipercepat, nggak bisa 4 bulan. Kalau dia 4 bulan jadi 3 dosis. Nah, tadi kan udah bilang di awal tadi kan harus 5 bulan. Jadi 0,5 itu paling boleh 2 dosis usia tapi tetap 9 sampai 13 tahun. Nah, ada catatan lagi nih yang ketiga, dosis fleksibel. Jadi sebetulnya masih fleksibel juga nih. Tetapi ketiga dosis itu boleh dalam waktu 1 tahun, nggak boleh melewati 1 tahun. Nah, itu ya. Nanti mungkin akan timbul pertanyaan, gimana nih orang hamil? Nah, itu pertanyaan the next ya, pertanyaan lainnya. Tapi 3 inilah yang sudah dipublikasi. Ini kan mereka melakukan penelitian dengan berbanyak model nih. Modelingnya seperti ini. Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana? Inilah yang sudah terpublish. Jadi seperti itu. Nah, sehingga mereka mengupdate rekomendasinya bahwa yang direkomendasi sesuai dengan dari Advisory Committee on Immunization Practice tahun 2014 bahwa dosis inadequate atau dosis vaksin diberikan lebih pendek itu ya. Itu yang mesti jadi warning. Kalau dia lebih pendek. Karena mereka udah meneliti nih 0212, 039, 0612 dan 012 sampai 24. Nah, 4 macam nih desain penelitiannya. Kemudian dosis fleksibel 1 tahun. Berarti sebetulnya yang penelitian yang keempat 012 24 itu enggak masuk. Nah, ini publikasinya. Dari publikasi ini ternyata yang 026 kemudian 039 ya kan? Kemudian itu tidak ada perbedaan nih. Tetapi yang berbeda tuh yang 012 24. Makanya timbul rekomendasi yang penting dia dalam 1 tahun. Seperti itu. Fleksibilitasnya. Namanya Nasal Study ya. Kalau Zimmerman Study juga di sini dia mengelompokkan pemberian vaksinasi 026 dan 0212. Ah, kan itu kan. Ternyata juga nggak ada beda 026 dengan 0212. Ini fleksibilitas pemberian vaksin. Ini yang quadrivalen. Oke. Nah, sehingga kemudian ada lagi rekomendasinya 9 sampai 13 tahun cukup 2 dosis saja. Kenapa? Karena ternyata dengan usia begitu tuh kalau kita lihat di sini ternyata tidak ada perbedaan memang respon imun. Usia 19-13 tahun yang 2 dan 3. Dasarnya itu usianya sama, diberikan 2 kali sama 3 kali, nggak ada beda. Secara statistik ya, sistem imunnya. Iya. Oleh sebab itu, nah berbeda dengan pada usia yang lebih tua gitu. Kalau usia lebih tua, 2 dengan 3 kali berbeda. Kenapa? Jawabannya memang ternyata respon imun itu sangat baik pada usia gitu. Iya, kalau kita lihat kenapa vaksinasi itu banyak pada anak-anak kan, jarang orang tua kan divaksin. Kecuali vaksin rabies, mungkin meningitis ya, nah, kalau mau naik haji. Tapi seperti itu karena memang mekanisme secara patofisiologinya seperti itu. Oke. Nah, di Indonesia ini ada 2 nih yang merekomendasikan PABD dan IDA ya teranak. PABD ini sampai 55. Nah, makanya muncul angka 55 itu nih dari PABD nih.
Kalau laki-laki sampai 26, tetapi PABDI bilangnya 3 dosis, dia nggak ngomong 2 dosis. Karena kan fasenya orang penyakit dalam tuh usianya 19 tahun ke atas. Makanya nggak ada lagi dia bilang 2 sampai 3 dosis. Kalau untuk anak-anak ya 2 dosis, hanya 2 dosis yang idai. Karena mereka di bulan imunisasinya menjadwalkan vaksinasi itu di tahun ke-9 sampai tahun ke-13. Seperti itu, sampai ke tahun 14 yang anak-anak. Jadi mereka ngomong tentang 2 dosis. Nah, sekarang muncul lagi nih. Sebetulnya bukan penyebabnya bukan yang 2 tuh banyak banget. Ada 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, dan 58. Dan itu perannya kan 90%, bukan cuma serviks aja, kanker purpa, kanker anus, kemudian genital warts dan lain-lain kan gitu. Oleh sebab itulah muncullah yang namanya nonapalen, ya, bukan nanopalen, nonapalen karena nona. Ya, jadi yang namanya seperti itu 9 saya bilang awalnya sih nano, tapi sebetulnya di publikasi dibilang nonapalen 9. Nah, diteliti bahwa ternyata memang 90% lebih itu seperti itu penyebabnya. Dan kalau kita lihat yang tipe-tipe onkogenik itu udah diteliti nih. Ternyata yang Indonesia itu berbeda tipenya dengan yang tipe 9 yang ada di vaksin. Kalau yang tipe 9 ada di vaksin itu kan ini tadi nih. Nah, 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, dan 58 nih. Tapi yang ada di Indonesia dia sedikit berbeda nih. Dia ada 74 dan 44 di sini. Tapi udah diteliti nih, katanya tetap bermanfaat yang 9 itu, walaupun jenis yang HPV di Indonesia nggak sama persis nih dengan yang 9 dibuat gitu. Jadi seperti itu. Dan yang 9 yang nonapalen ini sudah direkomendasikan di beberapa negara nih. Di Eropa oleh EMA mereka merekomendasikan ya 2 sampai 3 kali ya tergantung usia ya. Nah, nih. Kemudian WHO juga merekomendasikan ya 2 dosis ya. Ya, pada usia kurang dari 15 tahun, dosis keduanya adalah 12 sampai 15 bulan ya. Kemudian 6 bulan 2 sampai 6 tapi bisa diextend sampai 12 sampai 15 bulan ya. Begitu juga yang EMA. Kemudian juga US juga merekomendasikan usia 19 sampai 14 tahun 2 dosis, dan CDC juga merekomendasikan usia 19 sampai 19 tahun untuk yang 9 yang nonapalen. Nah, ada lagi nih single yang sedang berkembang adalah single dose vaksin. Jadi vaksin yang single dose ini juga berkembang nih saat ini. Nah, ternyata memang di beberapa penelitian vaksin yang single dose itu ternyata sistem imunnya bisa tetap baik, bermanfaat. Tetapi berbeda dengan penelitian yang untuk yang kuadripalen tadi, mereka membandingkannya dengan kejadian pada untuk risiko terjadinya high grade, low grade, dan lain-lain gitu seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat sehingga WHO itu mendefinisikan merekomendasikan sesuatu rekomendasi bahwa single vaksinasi sekali itu bisa bermanfaat. Ini kan uji coba ya, karena waktu singkat saya nggak bisa menjelaskan terlalu banyak. Ini escudo trial dan lain-lain. Ini rekomendasi WHO. Nah, bahwa 1 atau 2 dosis untuk target 19 tahun. WHO pada April 2022 sudah merekomendasikan 1 dosis. Bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia 3 Juni 2022 Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional bilangnya begini nih, masih dibutuhkan pengamatan hasil studi vaksin yang dilakukan oleh Kense dan Escudo. Dan pengalaman di beberapa negara seperti di Korea mereka masih 2 dosis, sehingga mereka mengatakan Indonesia masih rekomendasinya sampai saat ini 2 dosis. Ini dikeluarkan di Jakarta sampai 3 Juni 2022. Kita menunggu hasil publikasi penelitian-penelitian teman-teman yang lain. Mudah-mudahan nanti vaksinasi HPV ini bisa cukup dengan 1 dosis. Tapi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional cukup 1 dosis.
Sehingga sebagai summary adalah rekomendasi untuk perempuan vaksinasi HPV dapat diberikan hingga usia 55 tahun. Rekomendasi untuk laki-laki vaksinasi HPV dapat diberikan hingga usia 26 tahun. Vaksinasi HPV dapat diberikan sejak usia 9 tahun. 9 sampai 13 tahun 2 dosis, 14 sampai 55 tahun 3 dosis. Rekomendasi yang sudah memberikan untuk HPV vaksin yang nonovalen, yang nonavalen, yang 9 HPV dari Eropa dan Amerika dan juga CDC sama FDA. Tapi untuk 1 dosis masih dalam uji klinik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan ke diskusi dan saya tentu akan berpindah kepada stage untuk memimpin diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada pertanyaan dari Dr. Anissa nih. Assalamualaikum Dr. Rijal Sanip. Pertanyaannya begini Dr. Rijal. Dok, apabila seseorang ingin melakukan vaksin HPV, faktor risiko apa saja yang perlu diperhatikan untuk menghindari efek samping dari vaksin HPV? Efek samping ini Dr. Patius ya, tapi ini pertanyaan ke Dr. Rijal nih tadi. Gak apa-apa, dua-dua lah jawab. Dari Yunita, ke Dr. Rijal juga. Bila ada pasien dengan risiko riwayat vaksin HPV, namun 4 tahun kemudian pasien didiagnosis mengalami HPV, bagaimana terapi selanjutnya dokter? Apakah pasien masih memerlukan vaksinasi HPV? Kemudian untuk Dr. Rijal lagi pertanyaannya. Yang dari Ulpa Mutia, mohon maaf izin bertanya bagaimana efektivitas vaksin HPV terhadap orang yang sudah terkena HPV, perlukah untuk dilakukan vaksinasi booster? Terima kasih. Pertanyaan keempat dari Epadia Putri kepada Dr. Rijal juga, apakah terdapat range usia pada wanita yang akan divaksinasi agar efektif? Tadi di beberapa slide sudah dijelaskan. Saya rasa mungkin bisa diulang lagi. Dan yang kelima dari Nurlaila Oktora, izin bertanya, bagaimanakah efektivitas pemberian vaksin HPV pada pasien yang sudah pernah terpapar virus HPV sebelumnya? Apakah direkomendasikan dok? Terima kasih. Silakan Dr. Rijal. Baik, terima kasih Dr. Irawan. Pertanyaannya bagus-bagus semua ya. Saya lihat di Q&A itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya ya. Berhubung waktunya tidak banyak, mungkin ada beberapa hal saja yang saya akan perlu penekanan. Yang lain-lainnya sebetulnya sudah dijelaskan sama Dr. Patius tadi ya, sama Dr. Irawan ya. Yang pertanyaan Ulpa tadi, bagaimana efektivitas vaksin terhadap orang yang sudah terkena HPV? Nah, ini sama saja dengan apakah efektif orang sudah kena kanker gitu ya. Tadi dari beberapa ada penelitian tuh, ada penelitian di India yang mengatakan yang high grade seal kan vaksin ya, berikan vaksin, kemudian mereka ikuti selama 9 tahun ya. Ternyata vaksinnya yang diberikan itu masih efektif hampir 93-90% ya. Artinya orang-orang ini masih dalam penelitian mereka ternyata masih efektif ya diberikan vaksinnya. Akan tetapi kalau dia sudah pesan kanker, belum ada penelitiannya bahwa orang sudah sakit kanker ini, kanker cervix invasif artinya, apakah bermanfaat ya. Walaupun ada tadi penelitian yang ada infeksi HPV 16 tadi, mereka berikan vaksin efektif ya. Tapi kalau pasien sudah kanker, makanya efektifnya adalah pengobatan ya. Pengobatan sesuai dengan standar ya. Nah, kita tahu ke depan mungkin ada penelitian lain pada pasien-pasien sudah kanker serviks kita berikan vaksin. Apa sih sebetulnya terjadi? Nah, seperti yang tadi ternyata ada peningkatan sel T. Artinya peningkatan sel T ini akan membantu melakukan kematian sel ya, tentu ya. Kemudian range usia tadi saya kira Dr. Irawan sudah menjelaskan dengan baik sekali bagaimana 9 sampai 13 ya, 14 sampai 26 sampai 20 45 tadi ya sudah dijelaskan Dr. Irawan dengan gamblang ya. Kemudian kalau seorang ingin melakukan vaksin HPV, pertanyaan lagi. Apabila seorang ingin melakukan vaksin HPV, faktor risiko apa saja yang perlu diperhatikan untuk menghindari efek samping dari vaksin HPV? Yang mungkin Dr. Patius juga sudah menjelaskan bahwa kalau dia vaksin tadi kan begitu vaksin dia suruh istirahat sebentar kan, 15 menit.
untuk menghindari kemungkinan anafilaktik atau vasovagal gitu ya, diistirahatkan. Nah, pada faktor-faktor risiko kemungkinan tadi seperti tadi, kalau dia ada alergi penyakit alergi tertentu yang misalnya jamur, juga itu kita hindarkan dulu ya, karena ada bawa pembahat. Kalau yang serparik tadi ada pembawaannya itu pakai jamur ya. Nanti mungkin dia bisa alergi gitu ya. Kemudian pasien sudah 4 tahun kemudian pasien ternyata diagnosanya mengalami HPV. Ya saya kira pemberian HPV ini untuk mencegah supaya dia tidak terjadi invasif ya. Artinya bisa saja orang ini sudah divaksin dia terinfeksi HPV. Tapi diharapkan HPV-nya ini tadi tidak menyebabkan dia menyebabkan menjadi kanker invasif karena sudah ada daya tahan tubuhnya, imunnya untuk supaya HPV-nya ini tidak menginvasi ya. Artinya dia tidak perlu booster lagi dan tidak perlu penambahan vaksin kalau memang dia sudah diberikan vaksin ya. Bagaimana efektif pemberian vaksin pada pasien yang sudah pernah terpapar virus HPV sebelumnya ya. Nah, sudah ada penelitian tadi ya, ternyata yang sudah terpapar penelitian tadi dia pasien yang infeksi persisten HPV, ternyata setelah diberikan vaksin dia diikuti ternyata dia tidak terjadi karsinoma. Artinya masih bermanfaat sebetulnya orang yang terinfeksi HPV yang persisten diberikan vaksin ya dari penelitian ini. Artinya suatu peluang juga buat kita pada pasien-pasien yang ada infeksi persisten HPV masih diperbolehkan untuk diberikan vaksin. Ya, asalkan dia belum terjadi invasif karsinoma ya. Mungkin itu dulu Irawan, banyak pertanyaan-pertanyaan lain mungkin bisa dijawab oleh teman-teman semua yang lain. Baik, terima kasih Dr. Rijal. Ini juga untuk Dr. Patius nih dari Leliana. Bila pasien baru divaksin yang lain ada jarak nggak untuk vaksin HPV dok? Dari Ibu Hilda, apakah masih bisa usia 30 sampai 40 tahun untuk mendapat vaksinasi HPV? Tadi sudah dijelaskan 55 tahun batasnya, tapi Patius boleh memberikan statement lagi. Bagaimana vaksinasi HPV pada usia di bawah 15 tahun dengan full dosis atau setengah dosis? Tadi sudah dibilang pilihannya 3 dosis, sekarang jadi 2 dosis. Jangan 15 lah. Jadi 14 ya yang paling itu ya. Atau bagus-bagusnya 13 ya. Nanti Dr. Patius bisa menambahkan lagi. Di masa depan mungkin 1 kali, tapi belum selesai penelitiannya. Masih harus menunggu ya, karena kita memang ilmiah semuanya kan, kalau medis ilmiah. Kemudian pertanyaan dari Ibu Mareta Kurnia Desiani. Izin bertanya, apakah terdapat golden period untuk vaksin HPV pada laki-laki? Nah, ini silakan Dr. Patius dijawab. Ada 4 pertanyaan. Oke, terima kasih Dr. Irawan. Ya, saya mencoba untuk menjawab dari pertanyaan para partisipan ya. Jadi memang mengenai golden period ya, golden period itu dari banyak penelitian dilakukan baik itu pada anak laki-laki maupun anak perempuan, berdasarkan respon titer antibodi yang terbentuk, ternyata memang pada usia 9 sampai 14 tahun itu memberikan titer antibodi yang lebih tinggi ya dibandingkan pada usia-usia di atas itu ya, di atas 14 tahun tadi ya. Jadi golden period yang sebaiknya kita mulai vaksin itu justru di anak-anak usia sekolah ya, yang belum sama sekali terpapar sama kontak seksual ya. Jadi masih banyak sel-sel yang masih sel naif namanya, sel yang belum mengenal antigen virus tersebut, tapi sudah kita introduce dengan vaksin HPV ini, efek respon titer antibodinya meningkat 10-100 kali lipat ya, dibandingkan kalau pada mereka yang terpapar secara natural ya. Jadi kalau orang yang terpapar secara natural terinfeksi, dia juga akan membentuk titer antibodi sebagai respons imun. Tapi bila dibandingkan pada anak-anak yang sudah mendapatkan vaksin, titer antibodinya meningkat 10-100 kali lipat dibanding orang yang terkena natural. Jadi makanya penting sekali untuk
memberikan vaksin ini justru pada anak-anak usia sekolah yang belum terpapar kontak seksual maupun terhadap virus ini, ya. Itu jadi pertanyaan yang pertama, ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kalau orang yang baru divaksin dengan jenis vaksin yang lain, ya. Jadi memang tadi Dr. Irawan sudah menampilkan slide yang bagus sekali mengenai jadwal vaksinasi, ya, dari IDAI tadi, ya, Dr. Irawan, ya. Nah, itu sebaiknya dipakai sebagai patokan kita, ya, khususnya kalau kita mempunyai anak-anak di usia tersebut, ya. Karena memang dalam program pemerintah itu banyak sekali jadwal vaksinasi yang harus dijalani oleh dari balita sampai anak usia sekolah. Nah, khusus untuk vaksin HPV ini karena dilakukan pada usia 9 tahun, yang kemungkinan akan bertabrakan jadwalnya adalah mungkin untuk imunisasi polio, ya. Imunisasi polio atau juga bisa juga vaksin influenza. Nah, jadi itu sebenarnya bisa diatur supaya dia memiliki jarak, ya. Idealnya sih jangan sampai tumpang tindih pemberian vaksin itu dengan jenis vaksin yang lain. Ditakutkan nanti akan menimbulkan efek samping yang berbeda-beda yang justru akan meningkatkan potensiasi efek samping yang lebih banyak, ya. Bukannya justru menstimulasi antibodi, nantinya justru terjadi efek hiperstimulasi yang berbahaya. Jadi sebaiknya menyesuaikan dengan jadwal yang sudah direkomendasikan oleh IDAI yang disampaikan oleh Dr. Irawan tadi, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah masih bisa usia 30 sampai 40 tahun divaksin? Ya, ini kan sudah terlambat, ya. Jadi dari hasil paparan kita tadi semua, baik dari Dr. Rizal, Dr. Irawan, itu semuanya merekomendasikan usia paling maksimal kurang dari 26 tahun, ya, berdasarkan kenyataan respon antibodi yang terbentuk, ya. Jadi sebaiknya kurang dari 26 tahun itu sudah mendapatkan vaksin HPV ini. Nah, bagaimana kalau dia sudah usia 30 sampai 40 tahun? Kalau menurut pendapat pribadi saya sih boleh saja, ya, tidak ada ruginya diberikan vaksin tersebut, apalagi pada wanita-wanita yang memiliki faktor-faktor risiko, ya. Misalnya dia multiple partner atau sistem imunnya dia imunokompromis, misalnya dia kena kanker, ya, atau pada wanita-wanita yang terpapar secara pasif rokok, ya. Itu menurut saya walaupun usianya sudah di atas 26 tahun, tidak ada salahnya diberikan vaksin HPV ini untuk membantu terbentuknya sistem imun yang lebih kuat kepada wanita tersebut karena dia memiliki banyak faktor risiko, ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kalau usia di bawah 15 tahun apakah full dose atau setengah dose? Ya tetap full dose, ya. Justru yang target kita itu sekarang ini memang pada anak-anak usia di bawah 15 tahun untuk vaksinasi supaya hasilnya lebih efektif. Makanya dosis yang diberikan adalah dosis full dose, yang dianjurkan oleh para ahli adalah 2 dosis, ya. Jarak 1 bulan atau jarak 2 bulan, ya, dari dosis pertama. Jadi itu Dr. Irawan yang bisa saya coba jawab. Terima kasih. Baik. Jadi teman-teman sekalian, video itu di YouTube bisa dibuka nanti, YouTube-nya RSMH, ya. Jadi kalau ada yang terlewat, apa yang kami sampaikan tadi, mungkin ada beberapa rekomendasi halaman slide tadi jelas kok. Sudah sangat jelas sekali dan sebetulnya banyak sekali yang bisa kita diskusikan, ya. Cuman karena waktu yang terbatas, saya akan membatasi. Ini ada 2 pertanyaan yang kepada saya. Dan mungkin kalau masih banyak pertanyaan, kita ada sesi yang lain nanti. Karena vaksin ini nggak habis-habis nih. Bagaimana kalau laki-laki, bagaimana kalau orang hamil, bagaimana kalau kena kanker lain. Nggak habis-habis. Sangat banyak sekali yang bisa didiskusikan. Sampai besok pagi pun nggak selesai kita diskusi. Ini pertanyaan dari Niaat Malini ini. Untuk pasien yang sudah berhubungan seksual atau menikah, belum pernah vaksin, apakah harus cek pap smear dan cek DNA HPV? Rekomendasinya
untuk yang sudah berhubungan seksual dilakukan screening. Nah, jadi itu lebih aman ya, lebih sip ya. Boleh pap smear, boleh dilakukan HPV DNA. Karena dua-duanya adalah instrumen untuk screening. Untuk pasien yang lebih dari 55 dan laki-laki lebih dari 6, apakah mutlak tidak boleh? Boleh saja, tapi manfaatnya kan itu ada kenaikan, jadi kenaikan level antibody yang di itu ada range-nya, ada nilainya yang dianggap protected, jadi melindungi terhadap infeksi HPV itu nggak muncul, makanya kan tidak direkomendasikan. Jadi bukan diharamkan, kalau tidak boleh diharamkan, ini tidak direkomendasikan, agak sedikit berbeda. Ya, jika pasien sudah terinfeksi, kalau tidak salah dengar masih boleh dilakukan vaksin HPV. Vaksin HPV ini kalau sudah pernah vaksin bisa diulang nggak? Bisa aja. Kalau sudah terinfeksi dan saat ini misalkan dia sudah diperiksa HPV-nya negatif, boleh kok. Nah, jadi seperti itu. Jadi kan ada ujungnya ya. Nah, kalau yang sudah divaksin, ya nanti nunggu vaksin yang 9. Nah, ada manfaatnya juga kan. Kan ada yang lain-lainnya gitu ya. Kalau sudah terinfeksi, dia infeksinya tahu nggak sebelumnya HPV yang mana gitu. Nah, jadi dan tahu-tahu sekarang sudah negatif tidak. Jadi hal-hal seperti itu. Walaupun ini kan hal-hal khusus ya. Tapi pada prinsipnya vaksin ini suatu kebutuhan mutlak, itu kata kuncinya, dan sebaiknya diberikan. Dan kalau ingin yang gratis, ini menjawab pertanyaan yang kedua, bisa nggak JKN? JKN belum. Tapi nanti Kementerian Kesehatan mungkin akan mewajibkan vaksin pada usia anak-anak ya. Jadi yang namanya vaksin gratis biasanya sesuai usia. Jadi kalau yang sudah tua, walaupun nanti ada vaksin gratis dari Kementerian Kesehatan, pasti nggak akan kebagian. Jadi nggak usah lah. Jadi lebih baik vaksinlah saat ini gitu. Jangan nunggu yang gratisan. Tapi untuk anak-anak pasti, karena anak-anak vaksinasi HPV ini yang paling baik dilakukan pada usia anak-anak ya, usia remaja, yang dimana orang tuh memang belum terekspos ya dengan seks dan lain-lain lah, baik itu seks yang hubungan intim atau mungkin ya kontak yang lain lah, kontak alat genital to genital, jadi tidak harus melakukan senggama, jadi itu belum ya. Jadi pada usia itulah yang sebaiknya dilakukan vaksinasi. Dan pada golden usia itu juga ternyata sistem imunnya bagus. Bahkan saya yakin nanti rekomendasi untuk sekali vaksin itu suatu saat mungkin akan di-launching lagi, di-publish lagi. Tapi kan kita sebagai orang ilmiah memang harus menunggu evidence based namanya. Secara evidence based dia terbukti bahwa single dose vaksin pada usia 9-13 tahun mungkin nanti ini akan menjadi bagian daripada program vaksinasi baik nasional maupun di dunia. Itu saja karena waktu yang terbatas. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada para pembicara, Dr. Rizal Sanib, Dr. Patius, dan untuk para peserta masih ada lanjutan lagi yang akan dipimpin oleh Dr. Firmansyah Bashir, SPOG Konsultan Obgynsos. Mas, kepada Dr. Firmansyah Bashir kami persilakan. Mohon maaf kalau dalam apa yang saya sampaikan maupun selama saya memimpin kegiatan diskusi kita tentang vaksinasi ini, saya sebagai pembicara dan sekaligus moderator juga mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC untuk acara selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.